Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ramadhani Adinda Novia dengan NIM 19000053554 kelas 5G dari PGSD Universitas Ahmad Dahlan akan menayangkan video peer teaching mata kuliah perencanaan pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Vera Yuli Erviana. Video peer teaching ini berdasarkan RPP kelas 6 tema 9 subtema 2 pembelajaran 1 yang sudah saya buat. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu tadi sudah mengirimkan link presensi di grup WhatsApp. Nanti kalian bisa langsung presensi lewat link tersebut ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau meminta salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Tadi siapa yang mau memimpin? Mbak Ina, coba teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Ina karena sudah memimpin teman-teman semuanya untuk berdoa. Nah, minggu kemarin kita juga sudah belajar di materi sebelumnya dan sekarang kita akan belajar materi tema 9 menjelajah angkasa luar. Nah, tujuannya dari belajar materi hari ini adalah kita bisa mengetahui yang pertama macam-macam benda langit. Nah, yang kedua mengetahui apa itu teks fiksi, dan nanti kalian juga akan mencoba membuat salah satu jenis teks fiksi yaitu cerita pendek dari gambar yang disajikan. Pertama, Ibu akan masuk ke materi 1 yaitu belajar mengenal benda-benda langit, macam-macam benda-benda langit, dan akan Ibu tayangkan video dari YouTube. Nanti silahkan disimak ya. Kita memiliki matahari, bumi, dan bulan. Untuk mengetahui perbedaannya, ayo kita kenali satu persatu. Matahari adalah benda angkasa yang menyinari kita selama siang hari. Ia adalah pusat dari sistem tata surya kita. Maka dari itu, seluruh planet, termasuk planet bumi, terdapat mengitari matahari. Matahari digolongkan sebagai bintang, sesuai dengan sifat bintang, yaitu memancarkan cahayanya sendiri, sama seperti bintang-bintang yang kamu lihat di langit ketika malam. Namun, karena jarak mereka yang sangat jauh, maka terlihat kecil sekali dari bumi. Selanjutnya adalah planet tempat tinggal kita, bumi. Planet bumi adalah satu-satunya planet yang memiliki kehidupan di dalamnya. Bumi tidak pernah hilang, karena ia selalu berputar pada porosnya. Maka bumi punya sisi yang terang dan gelap. Yang terakhir adalah bulan. Bulan adalah satelit alami bumi, sesuai dengan sifat satelit yang selalu mengitari planetnya dengan setia. Sebagai satelit bumi, bulan yang memancarkan cahayanya sendiri, tapi ia memancarkan cahaya yang berasal dari matahari. Itulah mengapa bulan terlihat terang. Nah, sudah tahu kan perbedaan ketiganya? Ada 8 planet yang mengitari matahari loh. Planet apa saja kan mereka? Yuk kita berkenalan dengan semuanya. Mari kita sebutkan namanya satu persatu. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Pluto, kamu kan sudah bukan planet lagi. Tapi jangan sedih, kamu masih ada kok di garis surya kita sebagai planet kecil. Apa itu tadi? Dia adalah komet. Komet adalah benda angkasa berupa butiran es yang jumlahnya membedakan. Hobinya adalah menjelajah tata surya loh. Ayo kita lanjutkan perkenalan dengan planet yang paling dekat dengan matahari. Merkurius, dia adalah planet yang paling kecil di antara planet lainnya, namun dia sangat panas. Planet kedua adalah Venus, karena ukurannya yang mirip dengan bumi, dia dijuluki adik perempuan bumi. Venus adalah planet yang paling terang dan dapat dilihat dari bumi. Karena kita sudah berkenalan dengan bumi sebelumnya, maka planet selanjutnya adalah Mars. Walaupun dia planet yang paling merah, namun dia adalah planet yang dingin loh. Bahkan ia memiliki kutub utara seperti di bumi. Ia memiliki 2 satelit alami, Phobos dan Deimos. Selanjutnya adalah, apa ini? Oh, ternyata planet kelima dan yang paling besar, Jupiter. Noda merah raksasa pada tubuhnya ini adalah badai topan yang sangat besar dan telah berlangsung selama berabad-abad lamanya. Saturnus adalah planet ke-6 dan dia yang paling ringan. Bahkan, bila ia ditaruh di atas air, maka ia akan mengapung loh. Nah, dua planet terakhir adalah Saturn, Uranus, dan Neptunus. Mereka berdua dijuluki raksasa es, karena mereka adalah 2 planet yang paling dingin. Nah, anak-anak, itu tadi ya video mengenai macam-macam benda langit. Nah, Ibu sekarang mau membuka PPT. Di sini ada beberapa tambahan macam-macam benda langit yang belum ada di dalam video YouTube. Nah, benda langit adalah
objek atau struktur yang ada di alam semesta teramati. Adapun contoh atau macam-macam benda langit. Yang pertama adalah matahari. Matahari adalah salah satu contoh bintang. Matahari merupakan bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi. Nah, yang kedua ada planet. Planet adalah objek langit yang bersinar karena memantulkan cahaya dari bintang dan bergerak mengelilingi bintang. Yang ketiga ada satelit. Nah, benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit, yakni satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami ini contohnya yaitu satelitnya bumi, adalah bulan. Nah, kalau yang digambar ini adalah satelit buatan ya anak-anak. Lalu selanjutnya ada komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk lonjong, parabolis, atau hiperbolis. Komet termasuk benda langit yang bukan termasuk bintang. Ada 4 tambahan benda langit. Ada yang bisa menjawab? Yang pertama ini apa namanya? Oke, karena tidak ada, jadi yang gambar yang pertama ini adalah benda langit bernama meteoroid. Lalu yang kedua ini asteroid, dan yang ketiga bintang, dan yang keempat adalah bulan. Nah, setelah ini kalian bisa membuka LKPD kalian di kegiatan pertama. Nah, kalian setelah membaca, hitunglah jaraknya dengan bantuan tabel berikut. Ibu tunggu ya. Nanti setelah selesai, kalian bisa mempresentasikannya. Kak Ina, apakah sudah selesai mengerjakan? Sudah, Ibu. Coba dibacakan biar teman-temannya juga bisa menyimak. Merkurius, jarak planet dari mataharinya 58. Maka perbandingannya 58 banding 58 sama dengan 1 kali antara matahari ke Merkurius. Kemudian Mars, jarak planet dari mataharinya 228. Maka perbandingannya 150 per 58 sama dengan 3,9 kali jarak antara matahari ke Merkurius. Jupiter 779 per 58, maka perbandingannya 13,4 kali jarak antara matahari ke Merkurius. Kemudian Saturnus, jarak planet dari mataharinya 1430, maka perbandingannya 24,6 kali jarak antara matahari ke Merkurius. Uranus 2880, maka perbandingannya 2880 per 58, yaitu 49,6 kali jarak antara matahari ke Merkurius. Yang terakhir Neptunus, yaitu 4500, maka perbandingannya 4500 banding 58, yaitu 77,5 kali jarak antara matahari ke Merkurius. Baik, jadi materi yang kedua kita akan belajar mengenai teks fiksi. Apa itu teks fiksi? Teks fiksi adalah cerita khayalan atau rekaan yang bertujuan untuk menghibur. Nah, ada beberapa ciri-cirinya di sini sudah Ibu tuliskan. Nah, lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis teks fiksi. Yang pertama ada fiksi historis. Fiksi historis merupakan penulisan cerita fiksi yang berdasarkan pada fakta sejarah. Contohnya ada novel Surapati dan Robert Anak Surapati karya Abdul Muiz yang berangkat dari fakta sejarah. Yang kedua ada fiksi biografis, di mana fiksi ini berisi penulisan cerita fiksi biografis didasarkan pada fakta biografis. Yang ketiga ada fiksi sains, yaitu penulisan cerita yang berlandaskan pada fakta ilmu pengetahuan. Yang keempat ada cerpen atau cerita pendek. Yang kelima ada novel, karya yang panjang, tulisannya lebih panjang dari cerpen tetapi lebih pendek dari novel. Yang selanjutnya ada dongeng. Dongeng merupakan cerita yang sepenuhnya hasil imajinasi atau khayalan penulis. Yang selanjutnya ada fabel, merupakan cerita fiksi tentang binatang yang memiliki perilaku seperti manusia. Lalu ada hikayat, karya sastra lama Melayu. Dan yang selanjutnya ada legenda, merupakan cerita fiksi yang bercerita tentang kejadian alam. Contohnya seperti Tangkuban Perahu, terus ada Malin Kundang, Roro Jonggrang, Roro Kidul, dan masih banyak lagi. Terus ada mite. Mite itu dibuat dengan latar belakang sejarah atau hal-hal yang sudah dipercayai orang, mengandung hal-hal gaib atau kesaktian luar biasa. Nah, ada unsur-unsur teks fiksi. Unsur yang pertama yaitu intrinsik, yang berisikan tema, tokoh dan watak tokoh, latar tempat, waktu dan suasana, amanat, serta sudut pandang. Lalu selanjutnya ada unsur ekstrinsik, yaitu keyakinan, pandangan, dan keadaan subjektif individu maupun orang. Ada yang ingin membacakan?
Saya, Bu. Ya, silakan. Serigala berbulu domba. Suatu hari, serigala menyusuri desa terpencil. Dia melihat ke kanan dan ke kiri, berharap ada binatang yang bisa dimakan. Tak lama kemudian, serigala melihat banyak domba sedang beristirahat di kandang. Dia pun mendekati kandang domba itu. Me, 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 teriak semua domba di dalam kandang. Si gembala segera menghampiri domba-dombanya itu. Melihat kedatangan gembala, serigala bergegas meninggalkan kandang domba tersebut. Keesokan harinya, saat serigala berjalan menyusuri desa, dia menemukan kulit domba yang tergeletak di tepi jalan. Serigala pun mendapat ide. Ia segera mengambil kulit domba itu dan memakainya. Ya, ia akan menyamar menjadi domba. Serigala bergegas kembali ke kandang domba. Pada hari pertama, dia memakan domba-domba kecil milik si gembala dengan mudah. Si gembala belum menyadari bahwa ada serigala berkulit domba yang masuk ke kandangnya. Suatu ketika, si gembala menghitung domba-dombanya. Dia terkejut saat mengetahui dombanya telah berkurang. Wah, kemana perginya domba-dombaku? Domba-dombaku ini. Padahal aku selalu mengawasi domba-domba ini setiap hari. Ucapnya di dalam hati. Keesokan malamnya, si gembala sengaja bersembunyi di balik semak-semak. Tiba-tiba serigala berkulit domba datang dan langsung menyantap domba-domba kecil lagi. Betapa marahnya si gembala ketika menyaksikan kejadian tersebut. Ternyata selama ini yang memakan domba miliknya adalah seekor serigala yang memakai kulit domba. Si gembala pun segera menangkap serigala dan menghukumnya. Hukumannya adalah serigala dibiarkan di dalam kandang selama berhari-hari. Akhirnya serigala itu mati karena tidak diberikan makanan sedikit pun oleh si gembala. Baik, terima kasih Mbak Indri. Nah, Ibu juga sudah menyantumkan pesan moral dari dongeng Serigala Berbulu Domba. Serigala berbulu domba adalah orang yang berbuat jahat pasti akan mendapatkan balasan atas perbuatannya. Namun, alangkah baiknya jika kita tidak membalas hal yang buruk dengan keburukan juga. Kegiatan 2 ini Ibu juga sudah mengirimkan bahan ajar ke WhatsApp grup. Di situ ada teks fiksi berjudul Langit di Wairebo. Lalu istilah tabel di bawah ini dengan bantuan teks fiksi berjudul Langit di Wairebo. Baik, Mbak ini sudah selesai. Jawabannya bisa dibacakan ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar. Tokohnya itu Gita dan ayah Gita. Peristiwanya itu di Desa Satar Lenda, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur. Kapan kejadiannya itu? Pada malam hari. Apa yang terjadi dan mengapa? Gita pertama kali dapat melihat bintang sebanyak dan seterang di Wairebo. Mengapa Gita tidak pernah melihatnya ketika berada di luar rumah? Karena Gita menjelaskan bahwa mereka dapat melihat bintang sebanyak dan seterang ini karena berada di ketinggian yang cukup tinggi dan sekeliling kita terlalu banyak cahaya. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Ingrid atas jawabannya. Baik, hari ini kita sudah belajar mengenai 2 materi. Materi yang pertama yaitu macam-macam benda langit dan materi yang kedua mengenai teks fiksi. Nah, nanti di dalam LKPD setelah mengerjakan tabel dengan teks bacaan Langit di Wairebo, kalian juga Ibu minta untuk membuat cerita pendek dari gambar yang Ibu sajikan yaitu gambar UFO. Kalian bisa mengumpulkan pekerjaan ini sebelum kita memulai pembelajaran di minggu depan. Lalu Ibu nanti juga akan mengirimkan link Google Formulir untuk kalian isi. Ada 5 soal pilihan ganda. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Senang, Ibu. Ibu akan menyampaikan bahwa minggu depan kita akan belajar mengenai lebih detail lagi mengenai meteoroid dan juga asteroid. Sebelumnya, Ibu minta salah satu untuk memimpin doa penutup. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih Mbak Indri. Juga minta maaf ya apabila ada salah perbuatan dan juga salah perkataan. Kurang lebihnya Ibu juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, terima kasih sudah menonton video peer teaching yang sudah saya buat. Semoga video ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.